Jadi dia ilmu agamanya ingin dijual, ya, ingin jualan ilmu. Ada tiga macam manusia dalam mencari ilmu. Satu, manusia yang mencari ilmu ikhlas karena Allah, mencari ilmu karena mencari ridha Allah, ilmunya dijadikan bekal untuk selamat dan sukses di dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Dan ini jelas-jelas orang yang beruntung, gitu ya, orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang atau manusia yang orang yang mencari ilmu tidak ikhlas karena Allah. Orang yang mencari ilmu tidak ikhlas karena Allah, tapi dia menjadikan ilmunya sebagai tangga, ya, tangga menuju kesenangan duniawi, ya. Dia mencari ilmu agar bisa jadi apa? Agar bisa mendapat harta, mendapat penghasilan, mendapat gaji. Dia mencari ilmu agar bisa dianggap orang mulia, terpandang, ya. Kalau ulama dianggap ulama terkemuka, ulama terpandang, bergengsi, gitu ya. Jadi mencari gengsi. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak peduli pada pengamalan ilmunya. Jadi di sini dikatakan apa? Dikatakan apa? Di terakhir itu wa adhafa ilal ilmi al-amalah, gitu ya. Dan dia sadar bahwa dia itu salah niat, gitu ya. Jadi seseorang yang mencari ilmu tidak karena Allah, jadi ilmunya itu bertujuan untuk apa? Sebagai alat untuk mencari kesenangan duniawi, entah itu harta, jabatan dan lain sebagainya. Akibatnya dia tidak mengamalkan ilmunya, ya. Akibatnya dia tidak mengamalkan ilmunya, hanya menumpuk-numpuk ilmu saja. Dan dia sadar bahwa dia itu salah, ya. Dia sadar bahwa dia salah niat, ya. Nah, orang seperti ini, ya, dia tidak termasuk orang yang beruntung, tapi termasuk orang yang apa? Menanggung resiko. Resiko apa? Kalau sampai dia mati sebelum memperbaiki diri, maka dia termasuk orang yang merugi, ya. Misalkan dia aktif, ya, sekolah, ya. Dari selesai sekolah 1, sekolah lagi, selesai kuliah 1, kuliah lagi, S1, S2, S3, S4, S5 kalau ada, gitu ya. Ya. Karena tujuannya itu bukan karena Allah, maka yang dia fokusnya dia itu gimana dapat jabatan. Adapun pengamalan ilmunya dia tidak pikir. Nah, ini tentu ini bukan hal yang baik, gitu ya. Terutama jika terkait dengan ilmu agama, gitu ya. Ya. Kalau ilmu umum seperti ini, maka ilmunya itu tidak membawa pada kebaikan, baik kebaikan dirinya maupun kebaikan sesamanya. Misalkan ada dokter, ya, ada orang belajar ilmu kedokteran, yang diincar itu targetnya adalah jabatan, misalkan, ya, ingin menjadi pejabat tinggi di bidang kesehatan, misalkan. Maka fokusnya itu bagaimana caranya agar dia naik jabatan terus, gitu ya. Adapun pasiennya itu sehat, pasiennya itu tertangani dengan baik, itu bukan urusannya. Dia tidak peduli. Ya, pasiennya itu tertangani dengan baik, masyarakat bisa sehat, itu bukan urusannya. Yang penting urusannya itu yang dia peduli hanya dia naik jabatan itu saja. Nah, itu.
Itu kalau apa contoh dari orang yang salah niat ya. Jadi dokter tapi salah niat. Ya, insinyur juga sama, contoh insinyur ya. Orang ingin jadi insinyur tapi targetnya itu bukan untuk kebaikan bersama dan kebaikan bersama itu dia mendapat ridha Allah ya, bukan itu. Dia jadi insinyur itu targetnya ingin menumpuk-numpuk harta misalkan ya. Nah, maka ketika dia dapat proyek, dia selalu memanipulasi proyeknya. Ketika dapat proyek jalan misalkan ya, ada istilah makan aspal itu ya. Makan aspal, dana yang dicairkan berapa M, mestinya untuk pengaspalan yang baik itu 5 M, tapi karena dia targetnya itu menumpuk-numpuk kekayaan ya, akhirnya dia tidak melaksanakan amanah dengan baik. Yang mestinya 5 M, yang untuk pengaspalan dia pakai 2 M, yang 3 M masuk kantong untuk senang-senang. Akhirnya aspalnya itu tidak berumur panjang, kena hujan sedikit sudah rusak ya. Itu contohnya orang yang salah niat mencari ilmu karena untuk numpuk-numpuk kekayaan, niat mencari ilmu karena untuk ngejar jabatan. Yang jadi korban akhirnya orang lain ya. Agama apalagi ya, mencari ilmu agama tidak ikhlas karena Allah, wah itu lebih parah lagi itu ya. Kenapa? Karena ilmu agama itu ada Quran, ada hadis yang mengajarkan keikhlasan, yang mengajarkan tata krama, yang mengajarkan, kok malah dijadikan alat untuk dunia. Itu lebih parah lagi itu. Itu berarti hatinya sudah buta itu. Ya. Ya contohnya ada santri ya. Santri giat belajar ya sampai pandai baca kitab. Bisa jadi dia pandai baca kitab, bisa jadi dia hafal ini hafal itu, bisa jadi, tapi dalam hati kecilnya niatnya itu bukan untuk mencari ridha Allah, tapi niatnya itu nanti, wah saya harus ingin jadi kiai besar, nanti banyak yang cium tangan saya sering diundang, kemudian dapat amplop sekian, dalam setiap bulan dapat penghasilan sekian, bisa beli mobil. Niatnya seperti itu. Jadi dia ilmu agamanya ingin dijual ya, ingin jualan ilmu agama gitu ya. Atau dengan ilmu agamanya dia ingin jadi dosen, kemudian naik pangkat jadi apa. Targetnya itu. Adapun mahasiswanya mengamalkan ilmunya bukan urusan, adapun santrinya itu mengamalkan ilmunya tidak diurus, nggak penting. Yang penting saya naik jabatan. Nah, itu jelas salah niat itu. Jelas salah niat mencari. Dan orang seperti ini biasanya ya tidak bersemangat untuk mengamalkan ilmu gitu ya. Tidak bersemangat mengamalkan ilmunya banyak, kitabnya banyak, pandai baca kitab tapi malas-malesan ya. Beribadah malas, membantu orang lain malas. Kenapa? Karena niatnya sudah bukan ridha Allah, niatnya adalah ya jabatan dan lain sebagainya. Sudah salah niat gitu ya. Termasuk ulama-ulama penjilat itu ya. Ulama penjilat, kiai tapi penjilat penguasa ya. Mestinya penguasa yang zalim itu dinasehati, tapi malah didukung terus, dipuji-puji terus. Wah, ini kiai penjilat ini ya. Kemungkinan besar kiai penjilat seperti itu ketika mencari ilmu tidak ikhlas karena Allah, niatnya salah. Meskipun dia pandai baca kitab, meskipun dia hafal ini, hafal itu. Penghafal Quran ya sama saja. Menghafalkan Quran, ya. Menghafalkan Quran, apakah pasti baik? Belum tentu. Dulu di zaman Nabi orang Khawarij namanya banyak yang hafal Quran itu. Tapi sabda Nabi itu mengistilahkan mereka itu Quran itu hanya di kerongkongannya saja, tidak masuk ke hatinya. Mereka itu pandai baca Quran tapi hatinya tetap jahat gitu ya. Tidak ngerti apa isi Quran. Ya, jangankan mengamalkan, ngerti saja enggak. Tapi pandai baca Quran.
Sehingga ada ungkapan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran itu melaknatnya gitu ya. Ya gara-gara tidak memahami artinya gitu ya. Jadi gara-gara salah niat ya, salah niat. Ya, menghafalkan Quran. Kenapa kamu menghafalkan Quran? Oh, karena nanti dengan menghafalkan Quran saya bisa jadi juara MTQ, juara ini, juara itu, sehingga saya terkenal misalkan. Ini sudah salah niat ya. Kalau menghafalkan Quran ya niat taqarruban ilallah itu saja. Niat mendekatkan diri pada Allah, mencari ridha Allah. Karena dalam hadis itu menghafal Quran mendapat derajat yang tinggi di akhirat, ya sudah itu saja. Jangan niat juara MTQ, jangan niat ingin dapat beasiswa ini itu, jangan niat karena ingin dan lain sebagainya, jangan.